Kita akan membahas benarkah ada upaya kriminalisasi terhadap para ulama bersama Ketua Advokat Cinta Tanah Air, Bung Habibur Rahman. Selamat pagi, Pak Habib. Selamat pagi, Mbak Lofi. Pak Habib, saya ingin menanyakan pertanyaan pertama. Hari ini adalah sidang ke-8 dari kasus Basuki Cahayapurnama. Sehari sebelum sidang kemarin, Habib Rizik ditetapkan sebagai tersangka. Apakah memang ada keterkaitan antara memang penetapan status tersangka Habib Rizik dengan sidang Ahok hari ini? Ya, kalau Anda jurnalis bertanya, kita orang-orang yang terlibat dalam permasalahan ini ya, kita khawatir. Lebih bentuk kekhawatiran kami bahwa laporan terhadap Habib Novel, laporan terhadap Habib Muhsin, laporan terhadap Gus Coy, kemudian laporan terhadap Habib Rizik terakhir yang sudah berlanjut ke penetapan tersangka ada hubungannya dengan persidangan hari ini. Ya, karena apa? Kekhawatiran saya dasarnya adalah orang-orang yang dilaporkan ini semua, termasuk Mas Ahmad Dhani, ya, kemudian para tersangka makar, itu semua rata-rata orang yang berseberangan sikap dengan Pak Ahok. Gitu. Nah, apakah penetapan proses hukum terhadap mereka ini, ya, ada relevansinya? Itu yang menjadi kekhawatiran kita. Jangan-jangan karena kalau melihat konstruksi hukumnya di masing-masing kasus, menurut kita kok ya lemah gitu loh. Contohnya misalnya Habib Rizik ditetapkan sebagai tersangka penghinaan lambang negara. Tadi saya sudah sampaikan. Di pasal 154A KUHP itu yang diatur adalah kata lambang negara. Sementara definisinya apa lambang negara? Kita ketemu di pasal 1 angka 24 Undang-Undang Bahasa. Lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi lambang negara itu mengacu pada fisik Garuda Pancasila yang ada tulisannya Bhinneka Tunggal Ika itu, ya. Menghinanya berarti misalnya dibuat gambar, ada gambar tengkorak, misalnya ada gambar coret atau apa, itu menghina. Sementara dasar negara adalah konsep, ya. Sejauh ini saya nggak lihat ada delik aturan pidana yang mengatur soal penghinaan terhadap dasar negara. Tapi apakah yang dilakukan Habib Rizik kemarin, ya kan, menghina dasar negara? Nggak juga gitu loh. Habib Rizik nggak ngomong soal lambang negara, jelas. Juga Habib Rizik tidak menghina dasar negara menurut kami. Kenapa? Yang beliau sampaikan adalah bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat. Ya. Kemudian soal sejarah Pancasila. Apakah itu ada yang menganggap benar atau salah? Ya itu namanya berpendapat. Silakan saja. Apalagi itu berbasiskan tesis. Kita lebih mengenal lagi secara spesifik yang juga ini berlaku universal, ya. Kebebasan akademis. Jadi menurut saya ada juga alasan kekhawatiran kami itu. Baik, artinya ini penetapan status Habib Rizik ini menjadi tersangka adalah sesuatu yang direkayasa, sesuatu yang dipaksakan karena hari ini adalah sidang Ahok, begitu? Ya, itulah pertanyaan kita. Jadi Habib Rizik waktu penyelidikan juga saksi, juga ahli, ya, memberikan keterangan. Kemudian Habib Novel, Habib Muhsin juga demikian itu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita bersama saat ini, dan itu harus dijawab juga oleh teman-teman, ya, yang berkompeten, ya, yang melakukan penyidikan ini apa sih dasarnya gitu kan. Jadi menerangkannya juga mesti jelas kepada masyarakat. Ini diproses karena ini alasan hukumnya. Kemudian ditetapkan tersangka karena begini. Seperti itu. Baik, mengapa Bung Habib begitu yakin bahwa perkataan Habib Rizik pada saat itu adalah merupakan penjelasan atau sejarah dari lambang negara, itu berdasarkan dengan tesis? Apa dasarnya? Ya, kalau itu kita sumbernya yang di internet kan, disampaikan bahwa kalau video yang saya tonton adalah video yang dimaksud oleh Polda kurang lebih, karena disebutkan di YouTube, inilah video yang membuat Habib Rizik dilaporkan, kurang lebih begitu. Ada beliau kalau nggak salah di acara besar yang di lapangan menyampaikan yang menurut saya bagus sekali, ya, paparan beliau itu terlepas benar atau salah, ya, soal Pancasila, pemahaman beliau cukup bagus gitu loh. Jadi kalau di situ yang dimaksud, maka saya nggak melihat ada perkataan soal lambang negara. Tidak ada kalimat-kalimat soal ini Garuda Pancasila, tidak ini segala macam. Tidak ada arah seperti itu. Yang ada adalah soal tanggal-tanggal, ya, sejarah sampai bangsa kita memutuskan Pancasila sebagai lambang, sebagai dasar negara. Baik Bung Habib.